Baik, teman-teman, kita berjumpa lagi. Memang ini musim masih pandemik, tapi sekiranya kata-kata yang kurang jelas, saya buka saja. Masuk dalam pertemuan ke-7 dari 20 bab yang akan kita sampaikan. Tentu bervariasi sekali, sangat detail dalam pelajaran ini, walaupun kita melihat kapal yang sama, tapi dari sisi mana, dari sisi muatan, sisi haluan, anjungan, buritan, ya kita masih tetap membahas dalam sisi motor diesel ya. Semangat pagi teman-teman, ya teman-teman seprofesi yang di kapal, di darat, di kantor, di plat, yang sangat kami banggakan sesuai regulasi IMO yang dituangkan dalam Maritime Safety Committee dan lahirkan solar, CCTV, dan lain-lain. Baik, selamat pagi. Kami sampaikan dengan sukacita, dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Mohon izin, sebagai pelaut tentu ada kerinduan perwira pelayaran niaga yang cukup lama ya. 26 tahun saya di kapal, di kantor 16 tahun, sebagai marine spesialis, sebagai dosen, sebagai marine surveyor, dan sebagai penulis buku ajar. Rutin. Kita bahas lagi tentang bedah buku profesi di sini ya, mesin diesel penggerak utama ini memang harus kita teliti sedalam-dalamnya karena dia harganya separuh dari harga kapal. Dan melalui buku ini diharapkan semua teman-teman masinis betul-betul menjaga kondisi kamar mesin, secara khusus mesin induk tetap sehat. Ya. Memang mesin induk sangat unik dan yang pasti harganya cukup mahal. Teman-teman semua, kita akan bahas bab yang ke-7 itu adalah tentang air starting valve, ya, katup udara pejalan yang di atas cylinder head. Ya, kemudian maneuvering system, kemudian manuver untuk maju dan mundur, ya, direct, indirect, ya, putaran mesinnya. Kemudian ada bearing Michel Block, ini sangat terkenal. Banyak lagi ada latihan tugas rangkuman ini tidak kita bahas karena itu menyangkut soal-soal cukup lama ya, dan jawabannya kami siapkan di buku itu juga. Ini tidak lepas kita alamater saya, ya, mulai dari D3, kemudian Semarang, S1-nya AHK, kemudian S2-nya DP3IP, atau yang terkenal AMKBDA, AMKB, AMKC, dan berdasarkan TP nomor 7 tahun 2000, jadi ATP1 angkatan pertama. Itu dulu satu-satunya ada di BP3IP. Inilah jasa bergambar Garuda, kebanggaan para pelaut. Sistem olah gerak penggerak utama kapal. Hingga ketutup, ya, main engine maneuvering system. Ya, pada mesin 2 tak dengan 4 tak tentu agak sedikit berbeda. Ya, tapi intinya adalah untuk olah gerak di kapal itu ditentukan telegrafnya untuk head dead slow ahead, dead slow ya, ahead maupun astern, maju mundur. Itu habis dead slow, slow, half, full, dan full away. Ini untuk menjaga perawatan sistem olah gerak. Kalau untuk mesin-mesin diesel yang putaran rendah, kita menggunakan direct maneuvering
Jadi langsung ya putaran di bawah 300 RPM itu, tapi kalau yang udah RPM-nya tinggi sampai 1000 lebih ya perlu dibantu dengan misal block ya atau reducer current, misalnya dikurangi. Kita lihat manuver kalau untuk takut-takut ya, takut yang kami kantor juga, kalau sendirian dia sangat lincah sekali. Apalagi kalau dilengkapi dengan full thruster, ya depan belakang dia bisa standar sendiri dengan aman ya, karena bisa bergerak ke samping. Dan kalau untuk olah gerak di pelayanan sempit takbut, saya kira orang-orang takbut, kapten maupun para mual perwira di takbut pinter-pinter. Ya gandeng tongkang pun yang satuannya sampai 6.000 ton ya dengan mudah. Ya, karena sangat familiar dalam olah geraknya dan sering dilakukan. Ini ada takbut tawuran berapa ini ya? Tawuran Stow ya, TWO. Jadi kalau ada yang pernah di kapal ini ya bagus. Pemiliknya adalah Prada Maritim. Ini ada di apa? Dermaga mana nih banyak sekali ya. Yang kami sewa tabut sebenarnya sekitar 10 set ada. Poros engkol mesin penggerak utama. Ujung-ujungnya mesin Indo itu akan dihubungkan dengan poros engkol. Poros engkol dihubungkan dengan poros propeller atau propeller shaft. Kalau yang putarannya ya rendah, nggak usah pakai reduction gear ya. Tapi kalau putaran tinggi, tidak pakai reduction gear, jadi propellernya harus yang kecil, mengikuti putaran, nggak boleh besar. Ini penting untuk kapal-kapal besar dan panjang antara ujung crankshaft, flywheel dengan propeller, shaft disambung lagi dengan poros antara atau intermediate shaft. Nanti kita bisa lihat bentuk-bentuk pembalik arah. Nah ini istimewanya mesin itu ada pembalik arah putaran poros atau dengan maju mundur. Ini diatur dengan apa yang disebut distributor air starting valve ya. Dan ini memang harus dipelajari ya, bukan hanya pengalaman saja, tapi untuk ATT 2 sampai ke analisa. Jadi berhubungan erat dengan camshaft, alat yang mengatur tekanan pompa bahan bakar, juga kartu isap, kartu tekan. Mari kita lihat, kalau olah geraknya kapal besar, bagaimana? Dia tidak bisa berdiri sendiri. Seperti kita lihat di contoh, gambar ini sudah berapa kali saya tampilkan, tapi dari sudut pandang berbeda-beda. Untuk olah gerak kapal seperti ini sangat membutuhkan utility boat ya, tabut-tabut untuk mendorong maupun untuk menarik. Itu cukup besar. Kalau enggak, dia bisa bergeser bersentuhan dengan lambungnya dengan bagian samping dermaga atau dok. Jadi memang inilah kerjasama yang sangat baik, tabut-tabut yang untuk mendorong kapal super cargo seperti ini horsepower-nya gede-gede. Ya ada yang sampai belasan ribu horsepower. Nah, tapi juga ada yang paling enggak 4.000 horsepower. Ini punya keahlian masing-masing, tetapi semuanya juga dikoordinasi oleh Pak Pandu dan Nahkoda. Mari kita lihat katup udara berjalan yang disebut air starting valve. Katup udara dalam mesin penggerak utama bermacam-macam variasinya. Ada langsung pneumatik, ada yang elektrik, ada yang hidrolik. Tapi seluruhnya mengatur kepada firing order. Itu ada contoh
misalnya mesin 6 silinder ya, firing ordernya itu ditentukan 135246. Bisa juga 153642 gitu ya. Jadi tergantung. Kalau 6 silinder itu ada 3 model. Kalau 1 silinder ya semacam firing order. Sampai silinder 5 itu menggunakan 1 model firing order. Khusus kalau 6 silinder ada 3. Ini juga harus dipelajari karena tanpa mengenal ini bagaimana memasang komponen-komponennya sesuai dengan firing order ya. Mari kita teruskan katalog udara berjalan ini. Ya, memang biasanya dipelajari untuk kelas 3 ke atas. Kelas 5, kelas 4 jarang ya mempelajari ini. Karena dianggapnya sudah baku, jarang di servis. Ya. Dan ini berhubungan erat dengan kansot atau yang tidak sembarangan masinis diizinkan membongkar pasang ini. Karena risikonya tadi kalau meleset sedikit bisa nggak jalan gitu ya. Nah, mesin banyak teori-teori di dalam mesin diesel yang wajib kita tekuni, kita pelajari, kita analisa, apalagi terkait dengan pesawat bantunya. Ini kita bisa melihat ya, di dalam engine control room itu ada berbagai macam pesawat bantu dipasang, diperlihatkan, terutama main air compressor. Juga ada reservoir, ini ada ketentuan ya. Jadi untuk tekanan kerja itu umumnya untuk mesin diesel 30 kg per cm persegi. Dan persatan kelas dia harus mampu untuk 12 kali handset dengan tekanan itu. Jadi mampu ya. Yang terendah mungkin sampai 15. Tapi kalau mesin silindernya cukup banyak, seperti Caterpillar sampai 16 silinder itu, artinya jumlah tekanan udara untuk start nggak perlu gede-gede. Pengalaman kami 10 kilo aja bisa. Karena baru bergerak sedikit, dia sudah mendorong piston. Jadi dalam satu putaran itu bisa terjadi 6 piston bergerak berturut-turut. Sehingga tekanan udara startnya rendah aja. Umumnya Caterpillar yang silindernya banyak, lebih dari 12 silinder itu menggunakan tekanan udara yang rendah. Bagus juga ya. Mari kita lihat ini skema atau pneumatic remote control system. Ini dipakai untuk kapal-kapal kecil dan kapal-kapal yang modern juga yang menggunakan sistem otomat ya. Jadi tidak kehilangan tenaga di jalan kalau menggunakan listrik atau hidrolik atau pneumatik yang berbeda. Kalau tenaga mekanik memang umumnya bisa ada kendala di jalan. Ini keterangan gambar tadi ya. Ya tentunya kalau ada gambar itu menunjukkan sistem harus berjalan dengan baik dan kita harus pandai membaca gambar. Dengan nama-nama tersebut kita tahu fungsi-fungsi masing. Misalnya kalau ini ada piston, bukan piston yang untuk silinder mesin diesel, tapi piston-piston kecil yang didorong oleh pneumatik. Nah, ini penting kita pahami. Namanya boleh sama, tapi fungsinya beda. Ya. Yang perlu kita tekuni lagi kesalahan olahraga itu tipis 1,5 derajat saja bisa membuat kapal itu nabrak dermaga atau nabrak bagian dermaga. Untung-untung kalau di dermaga itu ada kapal yang besar di sampingnya atau di depannya ya. Kalau kita melihat seperti ini, betapa risiko yang terbesar adalah nabrak dermaga dengan kecepatan ya lumayan, walaupun kecepatan rendah, tapi kapal mempunyai massa yang besar. Jadi risiko-risiko seperti ini yang dialami oleh Pak Pandu atau nahkoda sendiri. Nah,
Ini ilmunya malim karena orang mesin ada di kamar mesin. Tetapi jangan lupa orang mesin bertanggung jawab juga dengan mesin induk dan saat bantu yang lain. Dan sampai terjadi waktu mau sandar, sudah dekat-dekat blackout. Ya, blackout listrik mati semua, mesin masih nyelonong, nggak bisa diangkat mundur atau maju. Itu dapat berisiko seperti ini. Ya, atau pada saat nahkoda minta KKM atau masih jaga di bawah untuk start maju, tapi nggak tepat. Enggak. Jadi pada saat olahraga seperti ini, sebaik-baiknya KKM juga harus di bawah, supaya bisa mengambil keputusan emergency start. Jadi kita lakukan posisi kerja gerak, maju mundur, ini perlu waktu untuk belajar ini, yang bisa secara singkat diterangkan ya. Mesin, operator, GLW, engine, starting valve, dan seterusnya, ada selektor, valve, ada hidrolik. Jadi ada beberapa media untuk menjadikan olah gerak yang lancar. Ada roller, ya, lain-lain. Mari kita lihat olah gerak yang pasti itu keahlian seorang nahkoda atau mualim ya. Ilmunya boleh sama, tapi seninya berbeda. Seni dari dirinya sendiri dan menguasai karakteristik dari kapal itu sendiri. Jadi cukup unik. Ada ilmu sama yang diajarkan di kelas, tetapi mempunyai seni sendiri ya. Kita harus melawan arus waktu olah gerak, jangan sampai dorong arus kalau nggak terpaksa, karena itu bisa membawa risiko kapal nyelonong dan nabrak kiri kanan. Kegiatan ini, olah gerak ini harus dicatat dari buku Manoeuvre Book. Buku Manoeuvre Book ini juga, manovering book ini ada peraturannya, ada regulasinya, hampir sama dengan logbook. Tidak boleh dicoret-coret, yang kalau coret ya paksa harus diparaf, tidak boleh di tip X, tidak boleh dengan injil dan sebagainya. Dan tidak boleh halaman per halaman diambil, dipotong. Ya. Ini mari saudara lihat ini truss block nacelle ya. Jadi ini ada blok-bloknya, ada trussnya untuk menahan gerakan maju dan mundur kapal yang cukup besar, sehingga dia tertahan di sini. Kalau nggak ada ini bisa mengakibatkan pada waktu maju poros propeller itu mendorong poros senggol, sehingga metal di bagian belakang itu pun juga ditambah truss bearing, tambah truss supaya mengurangi gaya aksial dari mesin ini. Apa itu gaya aksial? Itu gaya maju atau mundur. Nah, tentu kapal besar, apalagi ada muatan ya, setiap kibas propeller bergerak itu akan timbul gaya aksial ini. Inilah sedikit gambaran tentang truss block ya di porosnya mesin dieselnya. Kemudian kita bisa melihat yang tidak pakai truss block. Ya. Truss block nacelle ya. Detail teorinya bisa Anda baca. Yang pasti ini salah satu truss block yang sangat terkenal. Truss block nacelle ya, yang mereduksi roda gigi. Kemudian menahan maju dan mundur. Nah, saudara, sampai di sini modul 7 ini khusus membahas olah gerak. Walaupun teorinya sama seluruh dunia, tapi seni tiap orang berbeda ya. Ada yang olah gerak nahkoda gemetar, ada yang tenang, dan di daerah sempit ya Jakarta itu antar kapal paling beda 15 meter juga tenang ya. Bila Anda berkenan dengan pembahasan modul 7 ini, kita akan masuk modul 8. Tapi silakan klik tekan dan tombol subscribe dan tanda like supaya kita bisa melanjutkan pembahasan berikutnya.
Salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih kami ucapkan buat teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam proses YouTube channel Pak Ishak.